Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas sekaligus belajar tentang SIMAK UI. Jadi saya secara maraton di beberapa video yang akan datang akan menjawab soal-soal di SIMAK UI khususnya untuk matematika. Jadi ini adalah gambaran untuk soal pertama di SIMAK UI 2009. Saya akan jawab sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika jumlah kedua akar persamaan x kuadrat min 2p kurang 1 kali x min 3 kali p tambah 2 sama 0 sama dengan hasil keduanya, maka harga mutlak dari selisih kedua akar persamaan adalah, nah ini untuk konsep awalnya kita kan ketahui bahwa akar-akar itu didapat dari gini ya, kalau misalnya x-nya kuadrat berarti akar-akarnya itu maksimal ada 2 ya, maksimal ada 2. Kalau misalnya x-nya pangkat 3 maksimal ada 3. Nah gitu. Kalau misalnya ini berarti x kuadrat berarti dia ada 2 akar ya, ada 2 akar. Konsep awalnya dari jumlah dan perkalian akar. Kalau misalnya jumlahnya gini, nah min b per a dari persamaan umum ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah gini, jadi yang ini dinegatifin terus dibagi a, terus yang perkalian ini sesuai dengan hukum rumus beta ya, c per a. Nah ini per a, nanti kalau misalnya x pangkat 3 x pangkat 4 dan seterusnya itu pakai yang beta, jadi selang-seling. Kalau misalnya tambah minus, kalau misalnya ada perkalian positif dan seterusnya gitu. Terus di sini jumlah kedua akarnya. Nah jumlah kedua akarnya yang ini, jumlah kedua akarnya sama dengan hasil kalinya. Jadi yang ini sama dengan yang ini. Nah gini, nah 1 kali x2, nah gini, dari persamaan yang ini x kuadrat bla 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 didapat. Nah kalian tinggal menyelaraskannya saja. Kalau misalnya x kuadrat, kalau a nya di mana? Nah a nya di sini. A nya itu kenapa gak ada di sini? Nah ini itu mengandung 1. Jadi kalau misalnya di sini gak ada apa-apa berarti ini sebenarnya itu ada nilainya itu 1, karena 1 dikali berapapun akan tetap bilangan itu sendiri. Jadi a nya 1 di sini, saya tulis a1, terus b nya, nah b nya ikan di samping ya, nah ini x, terus ya ini b nya, nah minusnya ke bawah ya, minus 2p kurang 1, terus yang c nya ini, nah langsung sisanya min 3p tambah 2. Nah gini. Nah, terus kita lanjutin. Nah untuk x1 tambah atau penjumlahan kedua akar persamaan dari yang ini, nah, udah ada konsep dasarnya ini. Jadi kita tinggal masukin ya. Jadi untuk penjumlahannya itu min b per a, yang ini b nya, yang ini a nya. Jadi kalau saya karena ini 1 jadi gak berpengaruh apa-apa, jadi tulis saja yang b nya ini, minus b nya ini, b dua p min 1 sama dengan c per a. Ini yang ini doang ya, karena ini 1 gak berpengaruh. Nah ini negatif positif, jadi tetap aja 2p min 1. Terus yang ini
distribusi min 3P kurang 6. Terus setelah itu kita pakai operasi aljabar ya. Ini yang sama, yang sebentuk. Kita ke ruas yang kiri, 2P ditambah 3P 5P. Terus yang enggak ada P-nya kita ke kananin. Ini 1 dikurang 6 min 5. Jadi si P-nya itu sama dengan min 1. Nah, jadi untuk persamaannya X kuadrat min 2 dikali P, P-nya min 1 dikurang 1 kali X dikurang 3, P-nya min 1 ditambah 2 sama dengan 0. Nah ini X kuadrat min 2 min 1 plus 3X terus min 1 tambah 2 1 min 3. Nah ini persamaan yang sesungguhnya ini. Jadi kalau misalnya penjumlahan akarnya ini min 3 terus perkaliannya C per A min 3 sama ya. Lanjut ke pertanyaannya. Maka harga mutlak dari selisih kedua akar persamaan adalah, yang ditanyakan adalah harga mutlak dari selisihnya. Ya, jadi dari X1 kurang X2 atau X2 kurang X1 terserah ya, karena nilainya pasti sama. Karena yang dikata adalah nilai mutlaknya. Jadi berapapun meskipun negatif itu pasti akan jadi positif setelah kita mutlakin, setelah kita beri tanda mutlak. Nah caranya ada dua cara ya. Cara pertama saya lebih suka pakai manipulasi aljabar. Jadi kalau misalnya X1 tambah X2 kan sama dengan min 3 nih, min 3 terus kita kuadratin. Ini pakai manipulasi aljabar, kuadratin sama dengan min 3 kuadrat. Ini kita proses X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 2X1 X2 sama dengan 9. Terus nah yang ini X1 X2 kuadrat kan sama nih yang kayak yang ini, kayak X1 kurang X2 dikuadratin kan hasilnya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. Yang diambil cuman yang ini yang ada kuadratnya. Nah jadi semua yang gak ada kuadratnya kita pindah ke kiri. Ini X1 kuadrat sama X2 kuadrat pindah ke kiri yang ini. X1 kurang X2 kuadrat ditambah ya dari minus 2X1 X2. Nah masukin ke sini. Nah kan ketahuan X1 kurang X2 ditambah 2X1 X2 ditambah 2X1 X2 hasilnya 4X1 X2. Terus kita pindahin yang ini, kita pindahin ke kanan 9 4X1 X2. Nah nilai X1 X2 tadi udah sebutin sama ya, makanya jumlah minus 3 itu 9 dikurang 4 kali minus 3, minus kali minus positif, jadi 9 tambah 12 yaitu 21. Nah yang diketahui yang X kuadratnya. Terus yang kuadratnya ini kan yang diminta nggak ada kuadratnya nih, kita pindahin ke yang ke kanan, dari kuadrat jadi akar ya. Berarti jadi X1 kurang X2 sama dengan akar 21. Nah ini hasilnya X1 akar 21. Nah terus cara kedua itu pakai cara yang rumus ya, yang biasalah yang udah diketahui rumusnya, bahwa X1 kurang X2 ini nilai mutlak ya.
sama dengan akar diskriminan dibagi A. Ini rumusnya. Kalau misalnya diketahui selisihnya, kalian pakai yang ini, akar D per A itu. Nah, kalau D-nya itu nilainya B kuadrat min 4AC. Yang ini ya. Ini mudah diingat karena ini penting banget nih yang diskriminan ini. Terus kita masukin akar B kuadratnya berapa? B-nya itu yang yang ini B-nya itu yang min 2P. Nah, ini kalau misalnya udah jadi persamaan kan jadi gini, kan jadi mana tadi itu ini A, ini B, ini C, jadi B nya itu 3, terus C nya itu min 3. B kuadrat 3 kuadrat min 4, A nya 1, ini min 3, ini akar per 1, akar 9 ditambah 12 sama dengan akar 21. Nah, sama kan kayak yang ini, hasilnya akar 21. Nah, gitu ya.